Assalamualaikum teman-teman sobat pelajar, selamat datang lagi di channel saya Ukti Faritulasana. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teknik pengacakan RBSL. Nah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa di dalam teknik pengacakan RBSL itu dia sudah memiliki pengacakan yang sudah latin atau yang sudah baku. Nah, di sini sudah saya lampirkan ada lampiran K kuadrat latin yang terpilih. Nah, pengacakan ini sudah baku. Saya ambil dari buku Gomez & Gomez yang sudah terjemahan. Jadi nanti untuk proses pengacakan kita harus mengambil salah satu yang ada di sini. Dan perlu diingat bahwa dalam pengujian atau penentuan pengacakan RBSL itu kita harus punya jumlah ulangan yang sama dengan jumlah perlakuan. Misalnya jumlah perlakuan kita ada 5, maka ulangannya pun juga harus 5. Itu adalah suatu syarat yang ada pada teknik pengacakan di RBSL. Sekarang saya akan contohkan bagaimana cara pengacakannya. Pertama-tama kita pilih dulu dari satu foto ini, kita ambil, misalnya saya akan menggunakan 5 kali 5 perlakuan dengan 5 ulangan. Jadi saya punya 5 perlakuan dan wajib diulang sebanyak 5 kali. Nah, di mana setiap perlakuan itu saya akan beri kode A, B, C, D, dan E. Nah, di sebelah sini sudah saya tuliskan kembali dari hasil yang ada di gambar. Maka saya akan pindahkan. Nah, di sini saya sudah punya kuadrat latin yang terpilih dari RBSL, yaitu A, B, C, D, E. Di mana syaratnya dalam penentuan di RBSL ini pengacakannya adalah wajib dari satu baris ini tidak boleh ada perlakuan yang sama. Artinya hanya ada 5 perlakuan yang berbeda-beda. Tidak boleh ada A yang kembali terulang pada satu baris ini. Begitu juga dengan kolomnya. Jadi untuk ini ke kanan ini kita sebut dengan baris. Kemudian yang ke bawah ini A, B, C, D ke bawah dan seterusnya hingga ke kanan ini disebut dengan kolom. Nah, di sini terdapat dari 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom. Jadi total kolom ada 5 dan total baris pun juga ada 5, seperti itu. Nah, caranya untuk pengacakan yang pertama adalah kita harus mengacak secara baris terlebih dahulu. Jadi kita buat pengacakan pada baris. Nah, langkah pertama untuk pengacakan adalah kita buat bilangan acak terlebih dahulu, yaitu 3 digit. Misalnya kita membuatnya dengan rumus random, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan run between. Kemudian kita buat pengacakan ini dari 3 angka, misalnya dari 600 sampai 900 atau mungkin dari 500 hingga 900 seperti itu. Kita buat pengacakan dari 509 kemudian sampai 900 misalnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita enterkan. Nah, di sini kita harus buat sebanyak bilangan acak yang kita butuhkan, yaitu sejumlah 5. Nah, ini adalah bilangan acak kita yang akan kita gunakan untuk mengacak baris. Kemudian setelah itu kita harus menghilangkan rumus yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita klik di sini ada rumus run between-nya. Maka dari itu kita harus menghilangkan rumus tersebut dengan pertama dengan cara membloknya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita copy. Nah, kemudian setelah itu kita klik kanan kembali, kemudian kita pilih paste spesial yang ini. Nah, maka secara otomatis rumus yang ada di sini sudah hilang. Jadi tidak ada rumusnya. Nah, kalau misalnya kita punya komputer yang masih versi lama atau mungkin Microsoft yang masih lama, maka kita bisa menghilangkan rumus ini dengan cara menekan Ctrl, kita tambahkan dengan ALT. Jadi Ctrl kita tekan bersama-sama dengan ALT. Kemudian setelah itu kita tekan huruf S, E, kemudian S, V secara berurutan. Nah, kita cobakan. Saya cobakan lagi dan saya contohkan kembali. Saya buat bilangan acak lagi.
Nah, saya sudah punya bilangan acak lagi, dan di sini dia masih dengan rumusnya. Maka dari itu saya akan hilangkan rumusnya ini dengan rumus kontrol plus ALT, kemudian tekan ISV. Oke, kita blok lagi, kemudian kita copy. Setelah itu kita tekan kontrol bersama-sama dengan ALT, kemudian kita juga tekan huruf E, S, V secara bergantian di keyboard. Kemudian nanti dia akan muncul paste spesial seperti ini. Kita tinggal pilih values, kemudian kita tekan OK. Maka secara otomatis rumusnya akan hilang. Nah, setelah kita membuat bilangan acak seperti ini, langkah selanjutnya kita harus membuat urutan. Nah, urutannya itu mana? Yaitu karena di sini ada 5 baris 1 2 3 4 5 ya, seperti itu. Maka kita juga beri nomor dia 1 2 3 4 dan 5. Nah, kemudian setelah itu kita buat peringkat. Nah, jadi di kolom ini peringkat, artinya kita mengacak, karena kita sudah tahu ya bahwa nanti urutan 1 2 3 baris ini sampai 5 ini akan diacak. Nah, di sini kita buat peringkatnya. Gimana sih caranya membuat peringkatnya? Ya gampang teman-teman. Kita tinggal copy lagi yang ini, kita pindah sebelah sini ya. Kemudian hasil kopian ini kita acak ya, karena kita maunya kan urutan dari baris 1 sampai 5 ini teracak. Maka dari itu kita blok dari kiri ke kanan seperti ini. Kemudian kita pilih, kemudian kita copy ya, kemudian kita sort by and filter A to Z. Nah, maka secara otomatis dia akan teracak seperti ini, 5 3 4 2 1. Nah, secara otomatis dia sudah teracak, sehingga nanti ya pada denah berikutnya, nah jadi nanti pada denah berikutnya kita akan membuat pengacakan sesuai dengan urutan yang ada di sini. Maka yang awalnya di sini adalah baris nomor 1, baris nomor 2, baris nomor 3, baris nomor 4 dan baris nomor 5 ya. Kemudian kita susun sesuai dengan ajakan baris ini, 5 3 4 2 1. Jadi yang ada pada baris pertama nanti adalah pada urutan yang kelima. Jadi yang ini, urutan kelima yang ini kita copy lagi, kemudian kita letakkan di sini. Nah, setelah itu urutannya adalah nomor 3 ya. Jadi urutan kedua adalah nomor 3, berarti yang nomor 3 kita copy, kemudian kita letakkan lagi di sini. Setelah itu di kolom yang 4, baris yang 4 ya. Oke, yang 4 kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Setelah itu 2, berarti baris yang kedua urutannya. Setelah itu baru baris yang pertama atau ke-1 kita letakkan di sini. Nah, ini adalah hasil pengacakan baris. Nah, sekarang kita akan membuat pengacakan dari kolomnya. Oke, yang disebut kolom adalah ini. Ini adalah kolom 1 2 3 4 ya. Oke, jadi kolom itu yang ke kanan ini 1 2 3 4. Saya akan beri nomor 1 2 3 4 dan 5. Oke, untuk pengacakan kolom sekarang. Untuk pengacakan kolom caranya sama. Kita pertama harus membuat bilangan acak, yaitu menggunakan random between. Nah, pertama kita buat randomnya dengan cara membuat rumus sama dengan, kemudian kita ketik run between, kita klik yang ini, kemudian kita tap pada keyboard. Setelah itu dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan, misalnya saya mau angkanya 400, kemudian titik koma sesuai rumus ya, titik koma sampai dengan 700, enter. Nah, maka saya akan tarik dia sebanyak 5 ke bawah. Nah, secara otomatis ini adalah bilangan acaknya. Nah, saya akan hilangkan rumusnya terlebih dahulu ya. Kita hilangkan dulu rumusnya. Oke, di sini sudah hilang rumusnya. Nah, maka langkah selanjutnya saya akan membuat urutan kolomnya yang tadi ya, secara urutan. Saya buat 1 2 3 4 dan 5. Nah, setelah kita membuat pengacakan kolom dan juga membuat urutan seperti ini, kita copy lagi, kemudian kita pindahkan sebelah kanannya.
Nah, karena kita akan mengacak urutan kolom yang ada di sini dengan angka bilangan acak, maka kita tinggal blok saja. Kemudian kita sort smalls A to Z. Nah, ya, kita klik yang ini. Jadi merut dari kecil ke besar. Seperti itu. Maka secara otomatis nantinya dia akan teracak dengan urutan 3, 2, 1, 5, 4. Oke, sekarang hasil denah percobaan kita. Itu adalah yang ini ya teman-teman, yang terakhir, karena baris sudah diacak, kemudian setelah jadi baris kita acak kolomnya. Maka ini hasilnya. Yang pertama ya, yang ada pada kolom pertama ini. Nah, nanti adalah yang ketiga. Jadi pada yang ini, yang ketiga, kita pindahkan dia di sini. Kemudian pada kolom yang berikutnya itu adalah yang kedua, maka yang ini yang kita pindahkan. Kemudian pada kolom yang ketiga itu adalah nomor urutan ke-1, jadi kita pindah dia. Nomor 1 kita pindahkan juga. Begitu seterusnya hingga yang terakhir. Kemudian yang kelima. Kemudian yang keempat. Oke, denah percobaan kita adalah ini teman-teman. Denah percobaan kita adalah ini. Saya akan berikan dia kotak. Nah, kemudian saya akan zoom. Kemudian kita cek sekarang. Nah, dari hasil percobaan dan denah yang sudah kita acak ini kita cek. Oke, kita cek di sini. Dalam satu kolom tidak boleh ada huruf yang sama. Dalam satu baris juga tidak boleh ada yang sama. Maka dari itu kita lihat ya di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, bahwa di sini sudah ada D, A, B, E, C. Ada A sendiri, B sendiri. Begitu juga dalam baris di sini, dia ada A sendiri, E di sini. Jadi tidak ada pengulangan huruf yang sama dalam satu baris, dan juga begitu juga dalam satu kolom. Begitu juga hingga satu denah percobaan ini. Nah, seperti itu cara membuat pengacakan yang ada pada RBSL. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Selamat mencoba.